Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahur Rahmah yang dirahmati Allah. Masya Allah bukan main, ini termasuk pengajian pertama yang sangat banyak orangnya. Biasanya kalau saya ngisi pengajian itu paling-paling pertama itu 6 orang. Setelah itu baru nambah. Seperti di Masjid Al-Hikmah itu pertama kali kurang lebih sekitar 6 orang. Kemudian sekarang kurang lebih sudah sampai 50-an orang. Jadi mulai nambah gitu. Ini begitu datang langsung banyak. Masya Allah, mudah-mudahan bertahan sampai akhir. Seperti kalau saya kemarin pernah ngisi di Masjid Nurul Hasanah. Kalau belum pernah kenal masjid itu masjid yang biasa sebagai tempat sholat Kiai Lohot. Ada yang kenal Kiai Lohot? Nah, di situ saya ngisi setiap minggu ganjil. Makanya kemarin ketika ditanya ganjil apa genap, karena ganjil sudah di situ. Nah, jadi genapnya ada di sini. Nah, di situ juga banyak karena saya naruskan, bukan ngawali. Naruskan almarhum Ustadz Hasbi As-Siddiqi. Saya ngaji juga di situ menyampaikan, dan di situ jamaahnya memang jamaah orang-orang akademis, banyak yang profesor, banyak yang doktor datang di situ, karena memang betul-betul mereka mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu atau menuntut ilmu itu ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa kalau ada orang menuju ke tempat majelis ilmu maka malaikat membentangkan sayapnya. Itu dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali menyampaikan seperti itu. Malaikat membentangkan sayapnya untuk melindungi orang yang pergi menuju ke tempat ilmu itu. Kemudian para malaikat juga memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang-orang yang pergi menuju ke tempat majelis ilmu. Tidak hanya itu, disampaikan juga ikan-ikan yang ada di laut seluruhnya itu memohonkan ampun atas dosa-dosa kita, orang-orang yang thalabul ilmi itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ, beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, kita ini nanti ketika pulang ke rumah setelah pengajian ini, dan pengajian ini membimbing kita mendekatkan diri kepada Allah, menyebabkan kita tambah dekat kepada Allah, menyesal atas perbuatan salah kita kepada Allah, kemudian kita bertobat kepada Allah, maka pulangnya nanti sebelum sampai ke rumah itu dosa itu sudah berguguran dan diampuni dosa-dosa kita. Beliau sampaikan, walau kana mithla jabarit Tihama, walaupun sebesar atau seberat bukit Tihama. Masya Allah, tuh kita nanti pulang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau pengen berbuat dosa lagi masih boleh. Masih. Tapi ya jangan diakhiri dengan berbuat dosa. Kenapa? Karena sebaik-baik orang itu adalah yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu akhirnya diakhiri dengan kebaikan. Kalau awal-awalnya bagus, awal-awalnya rajin ibadah, tapi di penghujung hayatnya ternyata dia su'ul khotimah, itulah penutupnya. Oleh karena itu sering kita setiap sholat kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala tahtim lana bi su'il khotimah. Sekurang-kurangnya kita sering minta kepada Allah seperti itu. Baik, pagi ini kita mengawali pengajian kita dengan kitab Syarah Arba'in Nawawi. Hanya saja di dalam kitab ini ada 4 syarah. Artinya ada 4 pensyarah yang mensyarah atau menjelaskan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yang menjelaskan adalah yang menyusun kitab ini sendiri. Siapa? Namanya Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang disebut dengan Imam Nawawi,
yang usianya 46 tahun, artinya usianya cuma 46 tahun, tapi karyanya lebih dari 46 judul. Dan bahkan salah satu karyanya itu yang panjang itu namanya Majmu' Syarhil Muhadzab. Itu satu jilid itu kurang lebih sekitar 900 halaman, jumlahnya ada 27 jilid. Masya Allah, kita sangat kagum dengan beliau itu. Itu namanya Imam Nawawi. Kemudian yang kedua yang mensyarah kitab ini adalah Ibnu Daqiqil Aid. Dan yang ketiga yang menyarah ini adalah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi. Dan yang keempat Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini kita sudah tahu yang terakhir ini siapa. Kemudian kali ini saya akan menyajikan apa yang disampaikan oleh pengarangnya, yaitu Imam Nawawi. Karena biasanya yang lebih tahu itu yang membuat. Kenapa kok dibuat seperti ini? Ini yang lebih tahu yang membuat. Kita cuma nengok barangkali apa gunanya dibuat seperti ini, nggak tahu. Begitu juga Imam Nawawi yang mensyarah kitabnya yang dibuatnya, yaitu hadis 40. Karena ada sebuah riwayat bahwa siapa orang yang hafal hadis 40, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Ini hadis, hafal hadis 40. Sama dengan ada siapa orang yang hafal ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, maka dikatakan di dalam syarah As-Sawi, di dalam tafsir As-Sawi dan juga di dalam tafsir Al-Baghawi itu disebutkan dakhalal jannata qabla ayyasbaqahul adab, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebelum didahului oleh siksa. Artinya siapa orang yang hafal syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu tadi, ayat itu, maka orang itu akan masuk ke dalam surga tanpa didahului oleh siksa. Artinya apa? Selamat, tidak ada siksa. Oleh karena itu siapa yang hafal ini disampaikan dalam riwayat itu di dalam kitab tafsir Al-Baghawi dan juga di dalam kitab tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi itu adalah syarah dari tafsir Jalalain. Baik, beliau Imam Nawawi menyampaikan hadis pertamanya adalah tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Kita duduk di sini nih tergantung kepada niat kita. Kalau niatnya billahi ta'ala pasti dapat bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, Umar bin Khattab menyampaikan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Sholatnya tergantung pada niatnya, puasanya tergantung pada niatnya, sedekahnya tergantung kepada niatnya, senyumnya kepada orang lain tergantung kepada niatnya, memberi makan ayam di rumah tergantung pada niatnya. Semuanya itu adalah tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu tergantung, atau setiap perkara itu tergantung kepada apa yang ia niatkan. Artinya orang itu mau berniat apa, itulah yang akan ia peroleh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan siapa orang yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia memperoleh pahala dari hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, itu akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya itu karena harta benda, yusibuha, yang ingin ia dapatkannya, aw imra'atin yang kiwa, atau perempuan yang ingin ia nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi sangat panjang. Jadi nanti jangan bosan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang saya baca di sini. Qala Imam Nawawi, Imam Nawawi menyampaikan dalal hadisu ala an-niyyata. Hadis ini beliau sampaikan, Imam Nawawi menyampaikan bahwa niat itu mu'ayyarun, merupakan barometer litasihil amali, untuk kebenaran sebuah amal. Jadi ternyata niat itu adalah merupakan ukuran amal seseorang.
Ketika niatnya baik, amalnya baik. Ketika niatnya salah, amalnya salah. Walaupun amalnya kelihatan baik. Oleh karena itu niat yang ada di dalam hati kita, yang tidak kita ucapkan itu, ingat niat itu di dalam hati, bukan yang diucapkan. Yang diucapkan itu namanya lafaz niat. Seperti Bapak Ibu sholat subuh tadi, sebelum takbir kita mengucapkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu namanya lafaz niat. Itu belum sholat, baru mau sholat, jadi tidak mengganggu dengan urusan sholat. Lalu niat yang sebenarnya di mana? Niat yang sebenarnya adalah ketika takbir Allahu Akbar, niat yang sebenarnya di situ. Maka ketika kita takbir itu, ketika kita nyebut Allahu Akbar, itu di situ nyelip usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Pas bar itu pas selesai. Itulah yang disebut dengan niat bareng dengan takbiratul ihram. Bukan sebelumnya, yang sebelumnya itu namanya lafaz niat. Jadi enggak jadi masalah, enggak ganggu sholat kita. Maka menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan ketika seseorang menyebutkan lafaz niat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Untuk memantapkan hati kita. Kadang ada orang niatnya lain, usolli fardhu zuhri padahal asar. Dia mulutnya nyebut az-zuhur tapi hatinya nyebut asar. Mana yang digunakan? Yang dipakai ya yang di hati itu, yang di mulut tidak terpakai. Ini namanya enggak match antara hati dengan lisan. Oleh karena itu niat itu adalah yang diucapkan dalam lisan itu untuk menguatkan niat hati kita. Imam Nawawi menyampaikan bahwasanya hadis ini merupakan penjelasan bahwa niat itu adalah merupakan barometer sebuah amal. Wahaitu shaluhat an-niyatu shaluhal amalu. Ketika niatnya benar, maka benarlah amalnya. Wahaitu fasadat fasadal amalu. Kalau niatnya rusak, maka rusaklah amalnya. Seseorang berniat rusak amalnya, berniat baik amalnya. Maka amal itu tergantung kepada niat. Oleh karena itu wa idza wujidal amalu wa qaranatun niyatu falahu salasatu ahwalin. Oleh karena itu kalau ada orang yang beramal, amalnya itu dibarengi dengan niat. Kan karena ada orang beramal tidak dibarengi dengan niat. Ada. Umpamanya ibu mencuci baju, kadang-kadang kan tidak dibarengi niat. Yang penting bajunya bersih, suci, bisa dipakai untuk sholat, bisa dipakai untuk ibadah. Kadang-kadang nyapu halaman, nggak pakai niat. Iya kan Bu, ibu sering nyapu halaman nggak pakai niat kan? Yang penting nyapu kelihatan bersih. Apa yang seperti itu salah? Tidak salah. Ketika nyapunya bersih, pekerjaannya berhasil, tapi hanya memperoleh pahala dunia. Apa itu pahala dunia? Melihat halamannya bersih. Pahala akhiratnya nggak dapat karena tidak pakai niat. Tetapi kalau pakai niat, maka pahala akhirat juga dapat. Kadang kita melakukan sesuatu tanpa niat, tapi berhasil sesuatu yang kita kerjakan itu. Hanya saja itu tadi, niatnya tidak ada, maka pahalanya hanya pahala dunia. Akhirat tidak didapatkannya. Ketika ibu nyapu, niatnya adalah lillahi ta'ala, karena bersih-bersih itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bersihkan rumah kita, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka halamannya bersih, di akhirat dapat pahala. Itu pentingnya kita melakukan sesuatu berdasarkan niat. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya dibarengi dengan niat, maka orang itu akan berada di salah satu dari 3 tingkatan. Beliau sampaikan, Imam Nawawi mengatakan, al-awwalu, yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Orang yang tingkat pertama adalah ia melakukan perbuatan itu karena takut kepada Allah Ta'ala. Umpamanya ia sholatnya itu karena takut kepada Allah. Ia puasanya karena takut kepada Allah. Ia puasa Senin Kemis, puasanya itu karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut kalau tidak sholat nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka.
takut kalau tidak puasa di bulan Ramadan nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kalau ada orang yang ibadahnya karena takut begini, kalau takut tidak puasa nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka seperti ini, maka orang yang seperti itu dikatakan Imam Nawawi wa hadhihi ibadatul abid, ini adalah ibadahnya seorang hamba. Hamba itu apa? Hamba itu bahasa lainnya adalah budak. Budak itu adalah milik tuannya. Barangkali pembantu, kira-kira gitu, pembantu. Tapi kalau pembantu bukan budak sebetulnya. Budak itu bisa dijual, budak itu bisa dipekerjakan, dan hasil dari kerjanya bisa kita ambil karena kita tuannya. Maka supaya dia bebas melakukan apa-apa, dia harus memerdekakan diri dengan cara apa? Membayar atau membeli dirinya kepada tuannya, itu budak. Kecuali budak Jambi nggak perlu dibeli kalau budak Jambi. Di Jambi ada juga budak, tapi nggak boleh dijual belikan. Orang yang beribadah karena takut kepada Allah seperti ini, maka orang itu masuk pada ibadatul abid. Tingkatan ibadahnya adalah ibadah seorang hamba. Karena hamba itu paling takut itu hanya kepada tuannya. Seorang hamba itu paling takut kepada Allah. Kalau ada orang yang infak ke masjid, sampaikan ini dari hamba Allah, kemudian Pak Murus Rasid menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada infak dari hamba Allah, maka berarti dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasani ayyam ala dzalika li talabil jannati was thawabi. Yang kedua, ia lakukan sholat bukan karena takut kepada Allah, bukan. Ia lakukan zakat bukan karena takut kepada Allah, bukan. Tetapi litolabil jannati wa thawabi, ia lakukan sholat karena minta surga, minta pahala. Ia lakukan puasa di bulan Ramadan bukan karena takut kepada Allah, karena minta surga, minta pahala. Apa boleh seperti itu? Boleh, karena Allah sendiri yang menyuruh. Kita boleh sholat subuh seperti ini, diniatkan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena menjalankan perintah Allah. Tujuan kita adalah minta surga dan minta pahala kepada Allah. Kalau ada orang yang sholat bukan karena takut kepada Allah, ya sholat, tapi karena minta surga, minta pahala kepada Allah seperti ini, wahwa ibadatul tujar. Orang yang seperti itu ibadahnya, tingkatan ibadahnya adalah tingkatan ibadah seorang pedagang. Pedagang itu di mana-mana pasti mau cari untung. Kita juga begitu. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita juga dibolehkan oleh Allah untuk mencari untung. Ada perintahnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah itu boleh mencari untung, yaitu dengan perdagangan. Allah justru menunjukkan perdagangan yang membuat untung kita dunia dan akhirat. Ada di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ibadah mencari pahala, mencari surga, itu adalah ibadahnya seorang pedagang. Kemudian yang ketiga, wasalid ayyam ala dzalika hayaan minallahi ta'ala. Yang ketiga, ia sholat bukan karena takut kepada Allah, takut dimasukkan neraka, tidak. Ia sholat bukan karena minta surga, minta pahala, juga tidak. Ia lakukan itu, ia lakukan sholat, ia lakukan puasa hayaan, karena malu. Malu kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malu kepada Allah. Sudah banyak nikmat dikasih, kok nggak mengucapkan terima kasih. Ya normalnya orang kalau habis dikasih kan terus mengucapkan terima kasih. Biasanya kalau mengucapkan terima kasih seperti itu, besok dikasih lagi. Cobalah ibu perhatikan, ketika ibu dikasih tetangga kolak, kemudian terus orang yang punya kolak nantap, terima kasih bu, saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya Allah yang bisa membalasnya. Kemudian mangkoknya diganti, maksudnya
kolaknya yang di mangkok itu dituangkan ke mangkok kita yang di rumah. Jangan mangkoknya dengan mangkok-mangkoknya diambil. Jangan. Kalau dengan mangkok-mangkoknya diambil berarti punya niat supaya nanti mangkoknya dikembalikan dengan isi lain. Kalau yang seperti itu bukan lillahi ta'ala, itu namanya liqolai, balik ke rumah lagi. Yang seperti itu nanti akan balik ya hanya semangkok itulah sama. Tetapi ketika mangkoknya tolong sama yang punya rumah itu, tolong Bu, mangkoknya dikembalikan, isinya dituangkan ke wadah yang ibu punya, kemudian nggak usah dicuci, langsung saja tuh. Maka yang seperti itu nanti kalau menurut ilmu Allah itu akan dikembalikan menjadi 700 kali lipat. Ibu ngasih semangkok, Allah akan kembalikan menjadi 700 mangkok. Nah, habis tidak kira-kira itu 700 mangkok dibalikin, tapi bukan dalam bentuk kolak itu, tapi dalam bentuk kebaikan yang lain. Apakah kesehatannya dibaguskan oleh Allah, apakah rezekinya dilancarkan oleh Allah, apakah ketenangannya ditambah oleh Allah. Yang jelas Allah akan melipat gandakan sampai 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah infak di jalan Allah itu seperti menabur satu buah biji. Satu buah biji tumbuh menjadi satu buah batang. Satu buah batang, batangnya ada 7 cabang. Setiap cabang buahnya 100. Sekarang berapa biji itu jumlahnya? Satu biji ditabur, diletakkan di kebun kita, tumbuh satu buah batang. Satu buah batang mangga ini kemudian memiliki 7 cabang. 7 cabang. Setiap cabang buahnya 100. Berapa buah mangga sekarang? 700. Satu biji itu Allah kembalikan kepada kita menjadi 700. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Imam Ahmad akan menjelaskan tentang hal ini di belakang. Nah, orang yang melakukan ibadah bukan karena takut kepada neraka, bukan karena minta surga, minta pahala. Yang ketiga ini ia lakukan ibadah karena malu kepada Allah, wa ta'diyatan bihaqqil ubudiyati, dan melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah. Apa hak ubudiyahnya kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Haknya manusia, haknya hamba itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu dia tidak menjalankan haknya, tetapi mau menerima apa yang Allah berikan. Oleh karena itu, yang ketiga ini ia lakukan sholat karena malu kepada Allah. Oleh karena itu ia melaksanakan hak ubudiyahnya. Wa ta'diyatan lisyukri, dan juga melaksanakan hak kesyukurannya. Wa yara nafsahu, orang yang seperti ini melihat dirinya ma'adzalika muksaran, melihat dirinya itu selalu salah, selalu kurang, selalu pengen terus dilengkapi. Orang yang seperti ini tidak pernah merasa sempurna dirinya, ibadahnya tidak pernah merasa banyak, merasa kurang, terkurang seperti ini. Wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan, orang yang seperti ini hatinya selalu khawatir kepada Allah. Salatku diterima atau tidak? Selalu khawatir kepada Allah. Salat puasaku diterima Allah apa tidak? Selalu khawatir kepada Allah. Li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu hal qubila amalu ma'adzalika amla. Karena dia tidak tahu apakah setiap amalnya itu diterima Allah atau tidak. Kalau diterima Allah, masya Allah, luar biasa bahagianya. Wahadi ibaratul akhrar, wahadi ibadatul akhrar, dan inilah yang dimaksud, yang disebut dengan ibadah orang yang merdeka, ibadah orang yang bebas, tidak terikat dengan pahala, tidak terikat dengan minta surga, minta pahala. Yang ketiga ini adalah ibadatul ahrar, ibadah orang yang tidak pingin kepada surga, ibadah yang tidak pingin kepada ibadah yang tidak takut kepada neraka, tidak pingin apa-apa.
Hanya yang dipinginkan adalah yang punya surga. Siapa yang punya surga? Allah. Hanya Allah yang dipinginkan. Lalu apa bedanya yang tiga ini? Yang pertama, ibadahnya karena takut kepada neraka. Dia takut kepada neraka. Kalau tidak sholat, takut masukkan ke dalam neraka. Maka yang pertama ini, andaikan tidak ada neraka, maka dia tidak sholat. Karena takutnya kepada neraka. Andaikan tidak ada neraka, dia tidak jadi puasa. Karena takutnya hanya kepada neraka. Bukan kepada Allah, tapi kepada neraka. Sama lah dengan anak-anak kita dulu ketika masih kecil. Ketika ada kita kemudian tidak sholat dia, lalu kita angkat lidi atau tidak mau ngaji dia, kita angkat lidi, dia langsung ngaji. Takutnya kepada siapa? Kepada lidi, bukan kepada kita, kepada lidi. Sehingga ketika kita nggak di rumah, guru ngaji datang, dia tidak mau ngaji dia. Itu takutnya bukan kepada orang tuanya, tetapi takutnya pada diri itu. Kalau orang tuanya nggak ngapa-ngapain kepada dia nggak ada takut. Maka Allah juga begitu. Ketika seseorang sholat karena takut neraka, maka orang yang seperti ini sesungguhnya kalau tidak ada neraka, dia tidak akan sholat. Tidak ada neraka, dia tidak akan puasa di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ibadahnya karena minta surga, minta pahala. Andai kan gak ada surga, gak ada pahala, dia gak jadi ibadah dia. Surga gak ada, gak ibadah. Neraka gak ada, gak ibadah. Andai kan tidak ada surga, tidak ada neraka. Tetapi yang ketiga, walaupun gak ada surga, walaupun gak ada neraka, tetap beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah. Karena ia malu kepada Allah, karena dia melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Hanya saja yang ketiga ini adalah untuk orang-orang yang dekat kepada Allah seperti para nabi, para rasul, para aulia. Kita jarang yang sampai kepada tingkatan yang ketiga ini. Yang kedua, jadilah. Yang pertama pun jadi. Kita sholat karena takut kepada Allah, jadi boleh, gak apa-apa. Atau lebih tinggi lagi, kita sholat karena minta surga kepada Allah, minta pahala kepada Allah. Lalu mana yang enak diantara 1, 2, dan 3 itu? Wa ilaiha asyara Rasulullah SAW. Dan berdasarkan tingkatan amal ini, yang ketiga ini, Rasulullah SAW mengisyaratkan, memberikan isyarat tentang orang yang beribadah kepada Allah karena melaksanakan hak ubudiyahnya. 5 qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, hina qama minal laili, ketika Rasulullah bangun malam, hatta tawarramat qadamahu, sehingga kedua lututnya ini bengkak. Rasulullah waktu itu pas giliran di rumahnya Sayyidah Aisyah istrinya. Jadi Rasulullah izin kepada istrinya, ya Humairah, wahai istriku. Pemanggilan kepada istri yang disukai oleh Rasulullah kepada Aisyah kan nyebutnya Humairah. Humairah itu artinya pipi yang kemerah-merahan. Makanya ibu-ibu kan suka pipinya di merah-merahi gitu, yang ibu-ibu muda gitu, di merah-merahi sampai dibela-belai beli beda apa itu namanya, yang merah-merah itu. Beda apa, Bu? Ya itulah yang itu. Kalau pakai itu jadi merah-merah gitu pipinya. Karena memang pipi Aisyah itu adalah kemerah-merahan. Maka Rasul nyebut ya Humairah, wahai yang pipinya berkemerah-merahan. Artinya wahai cantik, kira-kira gitu. Jadi bapak kalau manggil istri ya jangan terlalu jujur gitu ya. Jangan terlalu jujur. Jadi ya sesekali panggil ya Humairah gitu, boleh gitu. Jangan terlalu jujur. Misalnya badannya besar, wahai gembrot, misalnya kayak gitu. Marah nanti istrinya seperti itu. Jadi panggilan yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sholat malam izin kepada istrinya, karena Rasulullah itu istrinya kan banyak, jadi bergilir gitu. Pas giliran Aisyah, masa di situ langsung sholat. Akan tetapi Aisyah istri yang solehah, maka mengizinkan Rasulullah SAW sholat.
Maka pada saat itu Rasulullah sholat. Aisyah bangun, Rasulullah masih sholat. Aisyah bangun lagi, Rasulullah masih sholat. Sehingga selesai sholat terlihat kaki Rasulullah itu bengkak. Ketika terlihat bengkak itu, yang namanya istri sayang sama suami, ya kan maksudnya kan negur jangan sampai ditunian supaya tidak sakit. Biasanya kalau istri sayang suaminya sakit itu istrinya gelisah, nggak tenang istrinya kalau suaminya sakit. Di sini ibu-ibu senang kalau suaminya sakit. Senang apa tenang? Oh, kalau tenang atau senang itu berarti kurang itu dengan suaminya. Kalau istri yang sangat sayang kepada suaminya itu biasanya kalau suaminya sakit, istrinya yang gelisah. Bahkan bisa jadi dia tidak bisa tidur karena suaminya sakit. Nah, melihat seperti itu, Aisyah langsung menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatakalafu hadza? Kenapa engkau membebankan dirimu seperti ini, sholat semalaman sampai dua kakimu bengkak? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sementara Allah itu telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Artinya Rasulullah itu sudah maksum. Kenapa kok begitu nian sholatnya sampai bengkak kedua lututnya? Lalu Rasulullah jawab, qala afala akuna abdan syakura. Apa aku tidak senang kalau aku ini menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Rasulullah banyak sholat itu yang bengkak lututnya. Rasulullah banyak sholat yang bengkak lututnya. Jadi bengkak lutut ini merupakan salah satu tanda orang rajin sholat. Itu yang bengkak lututnya. Jadi tanda-tanda orang rajin sholat itu adalah lututnya bengkak. Kenapa kalau lututnya bengkak? Karena zaman dulu itu tidak ada masjid yang sehalus seperti ini, dan bahkan ada karpet sempu ini, nggak ada. Dulu masjid itu lantainya apa? Lantainya pasir campur kerikil. Jadi kalau sholat di situ, makanya ibu bapak ketika sholat sunnah itu kadang ada yang setelah sholat kemudian pindah sebelahnya, setelah sholat pindah ke sebelahnya. Itu hanya melakukan kesunahan. Kesunahan apa? Kesunahan begini. Dulu ketika sholat lama-lama kakinya terbenam di dalam pasir, makanya pindah ke sebelahnya. Kemudian lama-lama sholat di situ tenggelam lagi, pindah ke sebelahnya lagi, begitu. Sekarang pasir tidak ada di kaki kita ketika kita sholat, cukup kita pindah saja. Itu hanya mengikuti kesunahan pindahnya dari satu tempat ke tempat lain. Itu karena kakinya terbenam oleh pasir-pasir yang ada di masjid itu. Oleh karena itu dulu kalau ada orang kencing di masjid, itu cukup disiram dengan air, langsung dia turun ke bawah. Karena pasir, kalau di sini siram air, dia lari kemana-mana, rata gitu. Itu bedanya masjid dulu dengan masjid sekarang. Dan ciri yang ada di dalam hadis riwayat Aisyah ini, orang rajin ibadah itu adalah lututnya bengkak. Sementara ada orang yang ngotot ngomong tanda sujud itu adalah keningnya hitam. Sementara di ahli tafsir manapun, baik di tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sawi, tafsir Al-Marawi, tafsir Al-Baghawi, tidak ada satupun di situ yang mengatakan bahwasanya tanda sujud itu adalah keningnya hitam. Tidak ada. Jadi kening hitam itu bukan tanda sujud. Kalau kening hitam berarti Rasulullah keningnya adalah hitam. Tapi nggak ada satu hadis pun yang mengatakan Rasulullah itu keningnya hitam. Cuman disebutkan di dalam Al-Quran orang yang rajin sujud itu ada tanda-tandanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan orang yang rajin sujud itu tandanya adalah keningnya ini pagi-pagi sholat subuh itu masih ada pasirnya yang nempel. Ada lagi yang dalam riwayat mengatakan orang yang rajin sujud itu mukanya kepucat-pucatan karena malam dia kurang tidur, tetapi berseri-seri, enak dipandang. Begitu memandangnya langsung mengingatkan kita kepada Allah. Artinya apa? Begitu memandang dia, rasa tergetar hati, nanti malam aku ingin juga sholat tahajud. Jadi
wajah yang dimaksud di situ ada tanda-tanda sujud itu tadi adalah wajahnya berseri-seri. Kalau dikatakan riwayat wajahnya berseri-seri, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, di dalam kitab Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi disebutkan. Tapi kalau tanda orang sholat itu keningnya hitam, itu enggak ada satupun yang disebutkan di dalam baik tafsir maupun yang lain, kitab-kitab hadis yang lain. Jadi ibu, inilah bapak, 3 tingkatan yang disampaikan oleh Imam Nawawi ketika seseorang melakukan amal dan amal itu dibarengi dengan niat, maka bisa jadi ibadah kita itu adalah ibadah karena takut kepada Allah, dan ini bagus. Kemudian naik sedikit, bisa jadi ibadah kita itu bukan takut kepada Allah, tapi karena minta surga, minta pahala. Ibu kan pernah kan, bapak pernah ketika sujud, saat sujud minta kepada Allah, pernah? Itu artinya ibadah kita karena ada permintaan kepada Allah. Itu lebih bagus daripada takut kepada Allah. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi yang mengutip dari pendapat Hujjatul Islam, akan disampaikan nanti di sini oleh Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, perbedaan-perbedaannya itu. Bisa jadi juga ibadah kita karena melaksanakan hak ubudiyah kita kepada Allah, bukan karena takut, bukan karena minta surga, minta neraka, tapi karena merasa kita ini diberi nikmat oleh Allah, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ini adalah baik. Baik yang pertama, kedua, dan yang ketiga, semuanya adalah bagus. Yang tidak bagus adalah ketika kita ibadah bukan karena Allah, dan ketiga-tiganya ini kita lakukan adalah karena Allah. Maka ketika kita ibadah karena Allah, salah satu ini pasti kita peroleh. Barangkali pagi ini sampai di sini saja dulu kita ngaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau tidak, nanti kita tutup dengan doa. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan. Tadi sudah diterangkan sama Ustaz mengenai motivasi untuk beribadah. Ada 3 pada. Nah, kemudian saya ingin tanya, kalau kita melakukan ibadah selain daripada itu 3 yang tadi, yaitu kita mengharapkan ridho kepada Allah, bagaimana kita? Cuman Mengharapkan ridho. ketika seseorang beribadah cuman mengharapkan ridha Allah, itu yang bagaimana? Ini berarti tingkatan yang ketiga. Ketika seseorang mengharapkan cuman ridha Allah, itu yang tingkatan yang ketiga. Yang pertama bukan, yang kedua bukan, justru tingkatan yang tinggi. Ini pernah juga disampaikan oleh seorang perempuan yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya, namanya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah itu di samping dia cantik, dia juga pintar, dia juga ahli ibadah. Ibu Rabi'ah itu begitu ditinggal meninggal suaminya, otomatis Ibu Rabi'ah menjadi janda. Karena janda cantik, pintar, terus rajin ibadah, solehah, ya mesti banyak orang yang pengen menikahinya, banyak laki-laki yang pengen menikahinya. Tetapi apakah setiap laki-laki yang pengen menikahinya itu langsung diterima? Tidak, pakai syarat-syarat. Di antara yang senang kepada beliau adalah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pengen melamar Ibu Rabi'ah ini. Lalu Ibu Rabi'ah menyampaikan, siapa di antara kalian para kiai ini yang paling alim? Lalu disebutkanlah, di antara kami yang paling alim adalah Imam Hasan Al-Basri. Kalau begitu saya mau sama Imam Hasan Al-Basri, tapi dengan syarat Imam Hasan Al-Basri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Rupanya maharnya untuk menjadi syaratnya untuk menjadi suaminya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya.
Jarang ibu-ibu yang mau menikah terus mengajukan syarat pertanyaan kepada calon suaminya. Jarang. Ini Ibu Robiah mengajukan syarat. Pertama, ditanyakan, Pak Yai Hasan Al-Basri, aku mau bertanya. Pertama, ketika nanti aku mati, aku bisa nggak mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Siapa yang bisa jawab seperti itu? Ketika nanti mati, bisa nggak mengucapkan itu sebelum itu? Kenapa? Orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya dakhalal jannah, masuk surga dia. Ketika nanti aku mati, bisa nggak aku mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, itu adalah urusan gaib, hanya Allah yang tahu. Pertanyaan pertama nggak terjawab. Kemudian pertanyaan kedua, ketika nanti aku dimasukkan ke dalam liang lahat, nanti akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir, bisa nggak aku menjawab pertanyaan itu? Itu pertanyaan kedua, nggak bisa jawab juga. Itu adalah urusan gaib, hanya Allah yang tahu. Pertanyaan kedua nggak terjawab. Pertanyaan ketiga, nanti ketika manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, nanti banyak kertas yang berterbangan. Kertas berterbangan itu nanti akan mencari pemiliknya. Lalu tanya Ibu Robiah tadi, nanti aku menerima kertas itu dengan tangan kanan dari depan atau dengan tangan kiri dari belakang? Karena kalau dengan tangan kanan dari depan akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ada yang kator fil ain, masuk surga itu meniti siratal mustaqim, jembatan yang di atas neraka itu. Ini kalau diterangkan satu persatu panjang, dijelaskan dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang yang menerima dengan tangan kanan tadi bisa jadi nanti ketika dia melintasi jembatan di atas neraka itu kator fil ain, seperti kerdipan mata. Begitu melangkah berkedip sudah berada di pintu surga. Kemudian ada yang seperti kilat menyambar, baru sampai ke depan pintu surga. Yang jelas ketika mendapat catatan dengan tangan kanan, Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Tapi ketika memperoleh dengan kaki, dengan tangan kiri, memperoleh catatan itu dari belakang begitu, maka dia ini akan terseok-seok ketika meniti siratal mustaqim, ketika menyeberangi jembatan di atas neraka, sampai dibentak oleh malaikat, murrah, jalan. Enggak jalan-jalan juga, akhirnya dibentak baru jalan. Pas begitu jalan, dilihatnya jembatan itu kecil, sehingga dia pegang jembatan itu dan dia letakkan kakinya di situ, terperosok kaki yang kiri, yang kanan di atas, sehingga dia berjalan di atas perutnya. Jadi seperti orang yang manjat pinang tapi pinangnya dibaringkan. Jadi kakinya satu ke bawah, yang satu nyangkut di jembatan itu, terus jalan dengan perutnya. Setiap kali jalan dia hembus dengan api neraka. Dia hembus hitam, masak di situ. Setiap jalan dia hembus lagi. Setiap jalan sampai kurang lebih dari 490 tahun. Karena setiap satu jembatan itu ditempuh 70 tahun perjalanan. Ya Bu, silakan sambil dimakan. Jangan nunggu selesai, ini ada pertanyaan. Orang yang menerima dengan tangan kiri maka akan sulit, bisa masuk ke surga tapi sulit masuk ke surga. Kira-kira yang mana? Aku bisa menerima dengan tangan kanan atau nanti aku menerimanya dengan tangan kiri? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, itu urusan gaib, tidak ada satupun yang tahu, hanya urusan Allah. Pertanyaan ketiga tidak terjawab. Pertanyaan terakhir, kata Ibu Robiah, kalau nanti manusia sudah selesai di mizan, dihisab semuanya, kira-kira aku termasuk golongan orang yang masuk surga atau masuk neraka? Tidak ada satupun pertanyaan yang bisa dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri gagal mempersunting Ibu Robiah. Karena Ibu Robiah itu setelah ditinggal oleh suaminya sangat cinta, cintanya 100% diberikan kepada Allah. Sampai-sampai beliau bermunajat. Apa munajatnya Ibu Robiah? Munajatnya begini, ya Allah,
andaikan neraka itu, aku beribadah karena takut kepada neraka itu, tutup neraka itu untuk orang lain, buka untukku. Artinya masukkan saja aku ke dalam neraka. Andaikan aku beribadah, andaikan aku sholat, andaikan aku puasa karena minta masuk ke dalam surgamu, tutup surga itu untukku, buka untuk yang lain. Yang lain saja masukkan dalam surga itu tutup saja untukku. Jadi artinya jangan aku masukkan dalam surga. Tetapi kalau aku beribadah ini semata-mata karena minta ridhomu, semata-mata hanya karena cinta kepadamu, maka jangan sesekali engkau berpaling dariku. Itu munajatnya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi kalau ada orang yang sholat, orang yang berpuasa karena minta ridho Allah, itu berarti pada tingkatan ketiga, bukan tidak ada dalam tingkatan itu. Jadi itu jawabannya. Satu pertanyaan panjang jawabannya. Ya. Itu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itu ketika kita mau sholat, sering kita juga mengucapkan seperti itu tuh berdoa. Artinya ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah niatku, engkaulah tujuanku, waridhoka matlubi, dan ridhomu itu yang aku minta. Itu biasanya diajarkan pada sebuah torekoh. Di antaranya adalah torekoh Asadiliyah. Di dalam torekoh Asadiliyah kita diajarkan juga seperti itu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini mahabbataka, ya Allah berikan kepadaku kecintaanmu kepadaku. Jadi kita minta cintanya Allah kepada kita. Itu biasanya ada dalam tarekat Asadiliyah. Kebetulan saya masuk di dalam tarekat itu, tarekat Asadiliyah, yang melalui sanad Mbah Kiai Dalhar. Mbah Kiai Dalhar itu adalah seorang ulama yang sebelumnya orang biasa, tapi karena takzimnya kepada anak kiai, diperintahkan oleh kiainya untuk berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Jadi selama perjalanan itu dia tidak mau naik kendaraan duduk berduaan dengan anak kiainya itu, saking takzimnya kepada anak kiai. Naik kuda itu, kudanya dinaiki oleh anak kiai, dia jalan. Itu saking takzimnya kepada anak kiai tadi. Akhirnya sampai di Mekah sana dia belajar ilmu fikih, ilmu syariat, dia belajar ilmu tauhid, dia belajar ilmu tasawuf, semuanya dipelajari sampai akhirnya dia disayangi oleh gurunya yang ada di Mekah sana, dan namanya diganti atau diberi nama baru oleh gurunya, namanya Dalhar. Aslinya adalah Nahrawi. Asli nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Nahrawi, tapi karena ini belajar di Mekah, gurunya memberikan nama Dalhar, sehingga sampai sekarang yang terkenal adalah Kiai Dalhar Watu Comol, karena kuburannya di daerah Jawa Tengah Watu Comol. Ini itu tadi sampai ke situ. Nah, yang dari kata-kata ilahi anta maksudi. Nah, sudah sampai di situ. Masih ada yang nanya lagi. Di sana ada isyarat serta, masih ada yang nanya lagi. Ya. Gini Ustaz, tadi masalah nama mau niat tadi, suatu amal itu untuk niat. Kemudian Ustaz mengatakan tadi niat itu adalah kerjaan daripada hati. Iya. Kadang-kadang hati kita ini liar, kadang-kadang bisa berubah-ubah. Ya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita menata hati kita itu supaya tetap ada jalan Allah gitu. Oh gitu, ya. Ini jawabannya tuh panjang itu. Jawabannya bisa satu pengajian ini. Tapi intinya memang hati itu nggak ada yang tetap. Maka hati itu dalam bahasa Arab dikatakan qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik. Makanya ya yang paling mudah, setiap kali kita sholat, kita berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya itu aja, doa seperti itu aja. Cuman kalau nanti tata caranya, urutan-urutannya itu nanti ceritanya akan panjang sekali. Barangkali pertemuan selanjutnya kan masih ada. Jadi yang punya pertanyaan disimpan dulu, dan kalau bisa yang akan datang itu disiapkan kertas
sama pena. Jadi kalau yang nanya bisa dicatat ya. Jadi ibu-ibu sana kan kalau mau nanya jauh sekali. Jadi kalau pakai kertas bisa dicatat nanti dibaca. Baik, mari kita sudahi pengajian kita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika bil abada. Allahumma ihtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahum husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi bi ziyadah wa sayyidina bil abbasil qadir bal yabni malkan hadil istiqamah wa sayyidina walil azam sayyidi syamsul qadir jilani bil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.